pakaian dalam wanita adalah pasar senilai miliaran dolar yang selama ini bergantung pada dua hal. Kapas yang boros air atau sintetis yang mencemari lautan. Tapi di sudut pabrik modern ini, sebuah revolusi sedang terjadi. Siapa sangka batang pohon pisang yang basah, berserat kasar, dan biasanya membusuk di parit, mengandung rahasia kelembutan yang melampaui sutra terbaik. Hari ini, kita akan masuk ke dalam fasilitas manufaktur canggih untuk melihat bagaimana limbah pertanian diubah menjadi high-end lingerie. Pisang, buah favorit dunia. Kita mengonsumsi lebih dari 100 miliar buah ini setiap tahun. Tapi, ada rahasia kotor di balik industri kuning ini. Setiap kali satu tandan pisang dipanen, pohonnya, yang sebenarnya adalah herba raksasa, harus ditebang. Hasilnya, miliaran ton batang pisang dibuang begitu saja, membusuk, dan melepaskan gas metana yang merusak iklim. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa limbah keras, berserat, dan basah ini adalah masa depan dari pakaian dalam yang paling lembut yang pernah Anda kenakan? Hari ini, di Limbah Dunia, kita menelusuri perjalanan dari sampah perkebunan menuju catwalk mewah. Batang pisang. Selama berabad-abad, batang ini dianggap sampah. Namun hari ini, di pabrik tekstil modern yang canggih, limbah ini diubah menjadi serat ultra halus yang lebih lembut dari kapas dan lebih kuat dari sutra. Proses dimulai dengan logistik skala besar. Batang pisang pseudostem yang sudah dipanen buahnya dikumpulkan dari petani lokal. Di pabrik, batang ini tidak bisa menunggu lama karena kadar airnya yang mencapai 90%. Careful with that bundle, it's heavy. Batang-batang ini dimasukkan ke dalam mesin dekortikator otomatis. Mesin ini menggunakan silinder berputar dengan pisau tumpul yang memeras cairan dan memisahkan daging batang dari berkas seratnya. Dalam tahap ini, limbah cair jus pisang disalurkan ke tangki fermentasi untuk menjadi pupuk cair, sementara serat kasar yang disebut banana ribbon keluar dari ujung mesin. Dari 100 kg batang pisang, hanya sekitar 1 hingga 5 kg serat murni yang bisa diekstraksi. Sisa ampasnya tidak dibuang. Pabrik modern mengubahnya menjadi pupuk organik atau biogas untuk menggerakkan mesin pabrik itu sendiri. Ini adalah ekosistem tanpa limbah. Serat hasil ekstraksi awal masih kaku dan kasar, mirip tali rami. Untuk pakaian dalam wanita yang membutuhkan kelembutan maksimal, serat ini harus melalui proses degamming. Di masa lalu, proses ini menggunakan zat kimia keras. Namun di pabrik modern, kita menggunakan teknologi enzimatis. Serat yang baru keluar masih mengandung lignin, pektin, dan klorofil. Tanpa pembersihan total, serat ini hanya cocok jadi karung goni. Di ruang skuring, serat direndam dalam larutan alkali ringan pada suhu 90 derajat C. Proses ini melarutkan lem alami tanaman.
Pabrik modern menggunakan sistem heat recovery, di mana panas dari air limbah digunakan kembali untuk memanaskan air bersih, menghemat energi hingga 40%. Serat yang sudah halus dikeringkan dan siap dipintal. Di ruang pemintalan yang dikontrol kelembapannya, serat pisang ditarik dan diputar menjadi benang mikroskopis. Pabrik sering mencampur serat pisang ini dengan 5% elastane untuk memberikan elastisitas yang dibutuhkan pakaian dalam. Putih adalah kanvas yang sempurna,
Tapi pasar pakaian dalam wanita menuntut lebih. Warna nude yang menyatu dengan kulit, pastel yang lembut, hingga hitam yang elegan. Namun, mewarnai serat alami seperti pisang memiliki tantangan besar. Struktur selulosa pisang sangat menyerap, namun jika salah teknik, warna akan cepat pudar atau lebih buruk lagi. Zat kimianya dapat mengiritasi area kulit yang paling sensitif. Disinilah teknologi pewarnaan modern mengambil peran. Di pabrik modern, kita menggunakan low impact reactive dyes. Berbeda dengan pewarna tekstil konvensional, zat warna ini dirancang untuk membentuk ikatan kovalen langsung dengan molekul selulosa pisang. Mengapa ini penting? 1. Daya tahan. Warna menyatu menjadi bagian dari serat, bukan sekadar menempel. Ini memastikan pakaian dalam tidak luntur, meski dicuci berkali-kali. 2. Keamanan. Zat warna ini bebas dari logam berat dan senyawa azo yang bersifat karsinogenik. 3. Efisiensi. Proses ini membutuhkan suhu yang lebih rendah dan lebih sedikit garam, sehingga lebih hemat energi. Serat halus tadi kini dibawa ke ruang pemintalan. Di sini, teknologi ring spinning mengubah gumpalan serat menjadi benang berukuran mikron. Seringkali, serat pisang dipadukan dengan lyocell atau sedikit elastane untuk memberikan daya regang, stretch, yang diperlukan untuk pakaian dalam. Benang ini kemudian masuk ke mesin circular knitting. Mesin ini merajut ribuan simpul per detik, menciptakan kain jersey yang sangat elastis dan jatuh, drape dengan sempurna. Yang sudah jadi masuk ke meja potong. Di pabrik modern, pemotongan dilakukan dengan komputer numerical control, CNC laser. Mengapa laser? Karena laser sekaligus menyegel ujung kain, sehingga tidak berudul. Pakaian dalam wanita menuntut detail yang sangat presisi. Komponen seperti lace, renda, dan waistband karet pinggang dipasang menggunakan mesin flat lock 4 needle. Teknik jahitan ini memastikan sambungan kain benar-benar rata, sehingga tidak meninggalkan bekas pada kulit pemakainya.
Pakaian dalam dari serat pisang bukan sekadar tren mode. Ini adalah bukti bahwa teknologi industri bisa selaras dengan alam. Dari limbah kebun yang sering diabaikan, menjadi mahakarya tekstil yang fungsional dan berkelanjutan. Langkah kecil di lemari pakaian Anda adalah lompatan besar untuk keselamatan planet kita.